semuanya, saya Gustia Saraswati yang hari ini akan menjadi host kalian untuk show kali ini. Di sini aku tentunya tidak sendiri, tentunya aku bersama teman-teman yang hari ini akan menjawab beberapa pertanyaan. Boleh perkenalkan diri dulu nih, mulai dari siapa dulu nih? Nama aku Shirley. Eh, aku Dimas Satria Pramono. Oh, Zahra. Aku Lucy. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai dilema moral suatu kasus mengenai anak kembar yang memiliki resiko kematian yang tinggi karena adanya kecacatan. Oke, aku mau nanya dulu nih ke Kak Shirley. Menurut kakak tuh di kasus ini tuh ada nggak sih yang namanya dilema moral? Kalau menurut aku sendiri sih pastinya ada karena eh, anak kembar ini kan mereka cacat kan karena eh, mereka tuh kayak kehubung gitu dan kalau salah satunya dipisahin gitu kan mereka tuh mati gitu dan kalau enggak ya pasti salah satunya kan bakal hidup dan sengsara gitu kan. Jadi di sini tuh adalah kayak pertimbangan yang jujur susah gitu kan. Makanya adanya pertimbangan moralnya gitu. Kalau misalnya kita membunuh kan, kalau misalnya kita pisahin salah satu kan berarti membunuh, membunuh kan eh, itu kan tidak baik. Jadi ya pasti ada dilema moralnya di sini. Oke, baik. Oke, aku mau nanya lagi ke selanjutnya, mungkin ke Kak Zahra ya. Untuk kasus ini, kenapa sih melibatkan pertimbangan meta etis? Oke, kalau menurut aku kasus Mary sama Jody ini tuh melibatkan pertimbangan metaetis karena kalau dilihat tuh kasus ini tuh nggak ada pilihan yang benar maupun salah dari keduanya. Jadi kayak masing-masing pilihan itu ada pro dan kontra masing-masing. Kan kalau misalnya dilihat, kalau misalnya kita milih untuk memisahkan kedua bayi kembar tersebut, emang mereka tuh maksudnya kayak tidak akan mengalami kesulitan karena kan mereka dapat terpisahkan. Cuman ya salah satunya akan meninggal. Tapi kalau kita membiarkan kedua bayi tersebut bertumbuh itu berdua tidak memisahkan mereka, maka mereka akan mengalami kesulitan mungkin ke depannya dalam hidup. Oke, thank you Kak Zahra. Oke, aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Kak Dimas. Misalnya nih, Kak Dimas jadi dokter gitu. Menurut Kak Dimas sendiri mau nggak sih ngemisahin bayi kembar ini dengan resiko kematian gitu untuk salah satu orangnya? Kalau saya jadi dokter nih ya, balik lagi. Ini tuh keputusan, kalau menurut saya nih, ini keputusan keluarganya gitu. Kalau misalkan keluarganya minta untuk dua-duanya tumbuh, ya udah biarkan mereka tumbuh kayak gitu gitu. Kalau misalkan keluarganya minta ya salah satunya dikorbanin, ya baru kita sebagai dokter bisa bantu. Itu sih kalau dari aku. Oke, thank you Kak Dimas. Oke, teman-teman, ini adalah pertanyaan terakhir yang mungkin bisa dijawab oleh Kak Lucy. Like, apa sih kira-kira alasan pengadilan untuk memberikan izin kepada tim dokter untuk memisahkan kedua bayi itu, padahal mereka tahu bahwa pemisahan ini tuh akan langsung menyebabkan salah satu kembarannya ini meninggal gitu. Ya, sebenarnya balik lagi ya dari jawaban nomor 3 dari Kak Dimas, seperti yang kita tahu itu dari keluarganya lagi gitu. Maksudnya dari dari kesepakatan dari keluarganya gitu. Apa mereka mau untuk merelakan satunya demi keberlangsungan hidupnya yang lebih tidak menderita atau enggak gitu. Dan menurut saya juga pengadilan itu bisa untuk memutuskan untuk memberikan izin operasi itu karena emang adanya kesalahan gitu ya. Apa maksudnya ada ini teknis medisnya gitu. Jadi bisa diizinkan gitu. Nggak serta-merta emang mau membunuh, tapi emang adanya keharusan mungkin ya, gitu sih. Oke, Oke, jadi jadi yang yang aku aku tangkap. tangkap.
Oke, yang jadi aku tangkap di sini untuk kesimpulannya bahwa adanya dilema moral ya di dalam kasus ini bahwa di antara kedua anak kembar ini itu tuh harus ada pertimbangan dari keluarganya dan itu sebenarnya terserah sama keluarganya itu sendiri gitu teman-teman. Mungkin segitu aja talk show kita hari ini mengenai kasus twins ini yang tergabung. Saya Saras dan teman-teman saya pamit undur diri. Terima kasih.